itu ya, pokoknya fondasi itu sangat penting. Dalam trading itu bobot yang besar adalah diri kita sendiri. Oke, dalam menganalisa pasar itu ada 3 macam ya, fundamental, teknikal, dan yang terakhir adalah sentimental. Ya. Sentimen dunia yang sangat terjadi saat ini ya. Ini yang untuk memprediksi arah pasar. Fundamental itu adalah saya rasa dibentuk oleh kondisi ekonomi dan dirangkum oleh bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga atau menaikkan atau menurunkan inflasi. Ya, itu adalah fundamental sendiri adalah bank sentral yang memang kita sudah dapat sumber untuk mengetahui kondisi fundamental suatu negara tersebut dan kondisi mata uang yang akan terjadi. Teknikal itu dinamika, lihat grafik lah ya. Analisa teknikal ada 2, klasik dan modern. Ya. Yang klasik itu dengan gunakan chart pattern, gelombang, atau dengan naked chart, atau nggak banyak gunakan indikator. Yang modern itu adalah dengan alat bantu atau indikator. Sentimen, nah sentimen ini juga sangat-sangat berpengaruh. Contoh di bulan Maret itu terjadi The Fed pangkas suku bunga, ya, terjadi The Fed pangkas suku bunga yang besar-besaran, yang gila-gilaan dari 2% sampai 0,25% basis point. Ya. Apa yang terjadi pada US dollar saat itu? Yang seharusnya kan obligasi menurun, ya, lalu mata uang itu menurun kalau pangkas suku bunga, justru ini malah menguat. Ya, sekali lagi, sentimen ini sangat pengaruh. Kejadian awalnya terjadi COVID-19 di bulan Maret yang heboh-hebohnya, sentimen dunia bergerak. The Fed pangkas suku bunga, yang gila-gilaan pangkasnya, yang saya rasa tuh sangat yang terbesar dari bank-bank sentral lainnya. Pangkas suku bunga yang seharusnya US dollar melemah, obligasi melemah, malah sebaliknya. Dolar menguat, saham melemah, emas melemah, ya, karena sentimen pasar panik, membutuhkan uang cash US dollar saat terjadi pandemi corona, dikhawatirkan krisis. Ya. Kalau pada umumnya kan gini, bank sentral pangkas suku bunga, atau The Fed lah ya, The Fed pangkas suku bunga. Apa yang terjadi pada mata uang tersebut? Nah, mata uang tersebut akan diminati oleh investor. Ya. Yang tadinya investor, akan ditinggali oleh investor, karena pangkas, bukan dinaikkan. Akan ditinggali oleh investor, karena tidak ada daya tarik lagi, tidak ada bunga lagi di mata uang tersebut. Ya. Dan orang beralih ke saham, aset yang lebih resiko, dan ke emas untuk emas untuk safe haven. Sentimen ini gini, sentimen misalkan kondisi pasar ini sedang membutuhkan uang cash kemarin tuh, kan kemarin pangkas suku bunga The Fed, yang seharusnya pangkas suku bunga dolarnya melemah, justru dolarnya menguat saat itu terjadi sentimen. Dan sentimen pun juga bisa ada yang besar, ada yang kecil. Sentimen heboh seluruh dunia bergerak, jadi besar. Dolarnya menguat, saham melemah, emas jatuh, yang seharusnya kan kalau pangkas suku bunga, mata uang itu melemah, saham investor akan beralih ke saham, aset beresiko, dan juga akan mengalihkan ke aset amannya di emas, tetapi sebaliknya, korelasi terbalik, ada anomali. Nah, karena terjadinya sentimen yang negatif, masyarakat dunia menginginkan uang cash saat itu, dolar menguat, jadinya terjadi anomali terhadap berita.
Dan sentimen pun juga itu sebenarnya reaksi pasar terhadap berita, terhadap informasi, atau terhadap kondisi, misalkan terjadi bencana atau perang. Siapa sih yang menggerakkan pasar? Ya big boys dan institusi besar. Mereka langsung berambil alih. Atau memang yang tadinya trennya naik, tiba-tiba taking profit besar-besaran, karena ada reaksi yang buruk. Contoh, saat terjadi perang dagang, ya, yang diminati kan emas, aset aman lah ya, emas naik terus. Ya, begitu Donald Trump tweet bahwa Amerika dan China akan ada perundingan damai. Wah, big boys langsung taking profit tuh. Buang sebalik, taking profit emas. Artinya adalah, wah udah aman nih. Ya, udah aman, menjual positif taking profit ya, ngambil untung, emas meleleh ke bawah. Dengan panjang. Karena langsung ambil aksi jualnya spontanitas dengan volume yang besar. Itu sentimen. Sentimen indeks dolar dan gold. Nah, indeks dolar ya, futures gold itu kan sebagai kacamata ya, kacamata pergerakan grafik. Mereka pun juga, indeks dolar, futures gold itu juga terjadi karena sentimen. Sentimen ini adalah reaksi pasar. Ya seperti contoh tadi. Karena sentimennya terjadi perang dagang, ya, emas jadi daya tarik karena terjadi perang ya, safe haven jadi daya tarik safe haven. Tetapi begitu Donald Trump tweetnya dengan huruf kapital besar, Amerika China siap berdamai, maka big boys sebagai pelaku pasar, bukan indeks dolar atau bukan gold futures, ya, big boys langsung jual besar-besaran secara spontan dengan volume besar ya, lalu harga meleleh langsung. Itulah sentimen. Sentimennya bisa cepat atau bisa lambat. Nah, contoh gini deh dari grafik ya. Dari grafik kita lihat sentimen juga bisa ada yang dadakan, ada yang direncanakan. Kalau udah direncanakan, biasanya pasar udah anggap biasa-biasa saja. Nah, kita lihat nih. Dalam Gold Daily, ini sentimen loh. Ya, ini sentimen. Sentimen pasar, panik. Orang butuh uang cash. Yang tadi emasnya gelombangnya naik karena faktor Iran dan faktor macam-macam lah. Memang safe haven dia lagi kuat. Tapi balik lagi kan, sentimen spontanitasnya langsung turun. Bayangkan aja, ya, sampai seluruh dunia ya, bahkan di Indonesia aja berbondong-bondong beli dolar, takut nggak bisa makan. Ya, dolar menguat terus saja, rupiah pun juga jadi melemah. Itu sentimen. Dan sentimen bisa terjadi spontanitas. Dan misalkan sentimennya, sentimen juga terjadi pada berita-berita ekonomi ya. Nah, itu karena reaksi pasar. Sentimen itu terbentuk oleh pasar yang menentukan sehingga membentuk suatu gelombang lah. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan harga bergerak tiba-tiba, wah ini sentimennya terjadi apa nih? Misalkan harga turun sampai 50 pips, atau harga naik tiba-tiba 50 pips, sentimen big boys-nya lagi ngamuk nih, ada apa-apa artinya. Kalau baru 10 pips bergeraknya, please deh, jangan heboh dulu. Ya. Misalkan baru 10 pips bergerak, walaupun kenceng, udah Anda heboh, wah bullish atau bearish, please jangan heboh dulu.
takutnya menyesatkan. Ya. Pak, dari ketiga penyebab gerakan persentase masing-masing berapa persen? Wah, ini terlalu fundamental, teknikal, dan sentimental. Wah, ini memang ada beberapa gaya trader, ada yang fundamentalis, ada yang teknikalis, ada yang sentimen jarang ya. Sentimen udah masuk ke dalam fundamental. Pokoknya antara prediksi pasar ini ada yang teknikal dan fundamental, itu masing-masing kadang-kadang ya, saya juga heran kok mereka saling cari pembenaran. Fundamental paling benar, teknikal paling benar. Kalau bisa saya satukan mereka juga ya, saya udah bicara, kombinasikan antara fundamental dan teknikal. Dan ada yang bocil lagi, dia trading bilang, wah saya trading fundamental. Ntar malam nih ada berita NFP. Itu salah. Itu bukan trading fundamental. Fundamental tuh keseluruhan. Itu namanya trading memanfaatkan sentimen pasar dari perubahan data tenaga kerja. Nah, artinya dia mau benar lah, wah fundamental lebih kuat. Ini fundamental itu apa dulu dia harus tahu. Nah ini nanti ya, persentasenya kita nggak bisa ini Pak. Saya mau lebih berpihak pada fundamental, berpihak pada teknikal. Semuanya sama kok, saling terkait. Lebih baik dikombinasikan. Nah, baru kita bisa lihat bicara hasil dari fundamental terwujud dari wujudannya adalah teknikal. Apa yang terjadi dari fundamental, apa yang terjadi dari sentimen pasar tersebut, wujudannya dari teknikal. Wujudannya ada di teknikal, ya. Jadi bisa terbentuk dari bentuk grafik ya Pak ya. Ya, ada yang bisa dibentuk dari gelombang. Wah, berarti sentimennya itu turun atau naik atau spontanitas dia langsung bergerak 50 pip. Nah, jadi seperti itu. Ada yang bilang teknikal, oke, kita dukung teknikalnya seperti apa, gunakannya. Ya, saya teknikalnya berdasarkan support resisten, betul. Mencari tren, ya benar. Dan fundamentalnya saya hanya trading di NFP aja, itu salah. Itu bukan trading fundamental. Nah, nanti kita bahas ya, trading fundamental seperti apa. Oke. Jadi bicara soal fundamental ini keseluruhan dari data ekonomi. Itu bisa Anda lihat dari tradingeconomic.com juga ya. Kalau misalkan ekonomi membaik, mata uang itu akan menguat. Dan sebaliknya, ekonominya sedang buruk, mata uang itu akan melemah. Artinya, kita melihat ekonomi baik atau buruk, ya, itu berdasarkan indikator dari data tenaga kerja, rapat bank sentral, GDP, gross domestic product ya, inflasi, politik, bencana alam. Ya. Dan semuanya ini adalah bagian dari fundamental. Dan fundamental yang menyimpulkan adalah bank sentral. Jadi fundamental itu adalah bank sentral yang harus kita tahu. Karena bank sentral akan menaikkan, akan menurunkan suku bunga atau inflasi, ya, itu semua tugasnya bank sentral. Dari indikator kalender ekonomi dan indikator ekonomi yang sudah terjadwal. Contoh, misalkan terjadi krisis semua tutup, ya. Misalkan pabrik tutup, ya, lalu ekspor impor tutup, penerbangan tutup, semuanya jadi terpuruk, ya. Apa tugas bank sentral? Nggak bisa diam aja. Tugasnya dia ada dua, pangkas suku bunga atau
cetak uang alias quantitative easing. QE alias cetak uang. Ya, stimulus. Untuk mensejahterakan masyarakat biar terbiayai. Kalau cetak uang, ya dampaknya apa? Kalau misalkan pangkas suku bunga, dampaknya apa? Jika cetak uang, mata uangnya itu akan jadi daya tarik kembali, ya, dan banyak investor masuk. Jika pangkas suku bunga, maka mata uang tersebut akan terpuruk jatuh ke dalam. Artinya sudah jatuh ketiban tangga. Sudah terjadi krisis, dia pangkas suku bunga, udah ketiban tangga lagi, investor pada tarik ke modal. Jadi bicara soal fundamental itu adalah bank sentral. Trading fundamental, trading berdasarkan hasil analisa bank sentral akan menaikkan atau menurunkan suku bunga, bukan trading berdasarkan data-data ekonomi. Misalkan di sini Pak Ardi melakukan trading fundamental, ya. Saya buka akun untuk trading fundamental. Berarti kita mengaca pada rencana bank sentral akan menaikkan atau memangkas suku bunga. Dengan cara melawan mata uang atau melawan bank sentral yang akan rencana pangkas dengan yang rencana menaikkan suku bunga. Ya. Contoh gini, misalkan kemarin itu tanggal 2 Juni ya. Tanggal 2 Juni kemarin itu ada RBA, Reserve Bank of Australia, dia ada meeting bank sentral. Yang rencananya kan pangkas. Ya. Rencana pangkas secara fundamental nih masih melemah loh di Australia. Ya. Solusinya kalau dia pangkas, waduh bahaya. Bisa nol. Mata uang yang berbasis resiko, jika mata suku bunganya 0, 0, itu akan ditinggalkan investor. Beda halnya dengan mata uang safe haven. Safe haven, kenapa kok Jepang safe haven, Amerika safe haven, dolar Amerika safe haven, lalu Swiss safe haven, masing-masing punya kelebihan sendiri. Amerika atau dolar Amerika mata uang reserve currency dan obligasinya banyak dijual belikan, maksudnya seperti itu. Jepang adalah negara berbasis industri yang repatriasi, yang jika terjadi krisis mata uang itu akan kembali ke dalam negeri, jadi aman investor di situ. Swiss National Bank negara yang sedikit konflik dan peraturan-peraturan banknya itu sangat-sangat ketat. Maka walaupun mata uang, walaupun suku bunganya negatif, ingat nih negatif ya, Swiss negatif, lalu Jepang juga negatif, Jepang juga negatif, Eropa juga negatif. Maka mata uang tersebut masih tetap diminati, apalagi rencana akan menaikkan suku bunga. Oke, misalkan Pak Ardi mau trading fundamental, dilihat bahwa wah Swiss akan menaikkan suku bunga nih, dan lawannya adalah misalkan Kanada, contoh. Kanada akan pangkas suku bunga nih. Artinya Kanada CAF, Pak Ardi akan mengambil posisi sell. Nah, timing entry-nya pada teknikal. Bisa dipahami? Dari hasil observasi, rencana fundamental bank sentral tersebut digabungkan, Swiss National Bank akan menaikkan suku bunga. Bank of Canada akan memangkas suku bunga. Artinya Swiss National Bank itu lebih unggul daripada Bank of Canada. Maka
pada pasangan mata uang Kanada CHF, Pak Ardi akan mengambil posisi sell karena Kanadanya akan dijual. Karena dengan alasan akan pangkas suku bunga. Kalau saya pegang Kanada, barang ini nggak bagus ke depannya. Nggak bisa dijual lagi. Kalau saya megang Swiss, artinya sini ada harapan. Ke depannya prospeknya bagus mata uang Swiss. Ya, kesimpulan dari ingin sell di CHF Kanada CHF, maka Pak Ardi timing entry-nya pada teknikal. Mencari support resisten dan gelombangnya pada teknikal. Tidak mau asal-asalan mengambil posisi sell. Mentang-mentang trading fundamental, main sell aja posisinya. Itu salah. Kombinasikan saja. Mengacu pada fundamental, long term perspektifnya sudah jelas, tapi short term strateginya pada teknikal. Timing entry-nya pada teknikal. Teknik-teknikalnya macam-macam. Dengan gelombang, mencari support resisten dengan Fibonacci, sok mangga atau monggo. Yang penting dapat timingnya. Di mana saya harus sell Kanada CHF? Ya. Karena long term perspektif Kanada CHF ini bearish artinya. Oke, kita lihat di grafik ya. Benar nggak nih bearish? Kanada CHF. Nah, mengacu pada estimasi bank sentral kan dia akan menaikkan suku bunga CHF dan Kanada akan mangkas suku bunga. Kita lihat lagi mata uang Kanada Kanada CHF ada nggak ya? OGK nggak ada ya? Oh, nggak ada Kanada CHF. Oh, sebentar, yang lain ya, selain Kanada CHF, berarti yang lawan CHF adalah, anggaplah Kanada JPY ya. Kanada JPY kan rencana naikkan suku bunga. Kanada akan pangkas. Berarti Kanada JPY. Mau yang lain juga nggak apa-apa, silakan. Nah, Kanada JPY. Yang bagus sih Kanada CHF tadinya. Oh, nggak ada ya. Aussie CHF juga boleh sih. Oke. Kita lihat D1-nya. D1-nya Kanada JPY kira-kira trennya bearish atau bullish? Secara long term ya. Secara long term kan bearish. Karena turun ya. Dari tanggal 6 November 2018 sampai sekarang kan turun. Nggak ada tuh Pak Bu ngeliat nih harga naik, dia turun. Tapi kan histori untuk patokan tren. Kalau saya sell sekarang, Pak Ardi tuh sell sekarang, artinya bisa dibawa jalan-jalan ke atas dulu dong. Sell-nya nanti, timingnya tunggu sabar di technical. Bisa pada atas ini, mungkin nggak pakai support resisten lainnya, tunggu di sini juga nggak apa-apa. Dan trading technical biasanya tuh long term ya. Trading fundamental. Misalkan dengan time frame D1, udah entry itu di sini, sell di sini. Ya. Lalu didiamkan sampai bulan depannya lagi saat pengumuman suku bunga selanjutnya. Nah, itu trading fundamental. Didiamkan 1 bulan sampai pengumuman suku bunga selanjutnya. Ya, sama seperti Kanada. Karena korelasinya adalah dengan minyak. Kalau Kanada. Itulah trading fundamental ya. Jadi bukan berarti kita trading memanfaatkan sentimen-sentimen pasar yang terjadi setiap kalender ekonomi. Kalau trading seperti itu adalah trading memanfaatkan perubahan sentimen dari data ekonomi. Ya. Dari data ekonomi. Bisa dimengerti ya? Yes.
Fundamental itu bisa lihat di tradingeconomic.com ya. Untuk baca fundamental, kita buka coba tradingeconomic.com. Jadi biasanya saya buka dari sini tradingeconomic.com ya, dan cukup membantu untuk kita mencari fundamental dari suatu negara tersebut, ya. Karena di sini ada indikator ekonominya, ada indikator ekonomi dari masing-masing negara. Jadi kita bisa compare dengan negara lain, ya. Klik indikator. Ini ada indikator ekonomi ya, indikator country. Dari situ tinggal kita pilih negara-negara G20, Amerika, contoh United States lah umumnya ya. Nanti lawan apa dulu? Kan trading forex dan gold ini adalah sama seperti analisa sepak bola. Kesebelasan A lawan kesebelasan B. Ya. Kita perhatikan aja, government bond-nya selama 10 tahun ini meningkat atau menurun, ya. Lalu GDP-nya naik atau turun, tingkat penganggurannya meningkat atau enggak, ya, sampai interest rate-nya berapa persen, ya, ya seperti itu. Tinggal kita lihat grafik-grafiknya, dan kelebihannya dia adalah contoh GDP deh ya, GDP per kuartal, range-nya itu terendahnya minus 10 sampai 16. Ya. Sekarang berarti minus 5. Artinya GDP ini mendekati histori terendah. GDP-nya Amerika sekarang 5% itu adalah mendekati histori terendah pada 10%. Nah, apa yang terjadi? Pelemahan US dollar. Dan kita lihat lagi tingkat penganggurannya ya. Paling tinggi itu 14,7% historik kemarin ya. Paling rendah itu 2,5% range-nya. Artinya sekarang gimana? Sekarang 13,3% tingkat pengangguran. Bagus atau buruk kalau tingkat pengangguran tinggi? Ya buruk. Saat ini bukan berarti untuk sepanjang masa. Ya, inflasinya lihat lagi. Inflasi paling tinggi 23,7%. Paling rendah minus inflasinya loh. Dan saat ini adalah 0,1% inflasinya. Ya. Stabilnya sebenarnya 2% inflasi itu. Oke, jadi bisa lihat di kalender ekonomi ini ya, masing-masing, dan juga ada grafiknya di sini. Ya, misalkan non farm roll, ya, NFP grafiknya di sini kita lihat. Kita lihat lagi forecast-nya bagaimana. Forecast-nya ini ada nih. Kita bisa 10 tahun, bisa maksimal. Nah, maksimal selama histori terbentuknya negara Amerika, kapan tingkat tenaga kerjanya itu ambruk, ya. Selain kemarin ini, selain April bulan 2020, tahun 2020. Nah, dari data ini bukan berarti Amerika itu buruk ya, seperti ilustrasi saya terhadap si Ali hasil dari ulangan matematika. Kalau ulangan matematika Ali hari ini nilainya 5, bukan berarti Ali itu bodoh ya. Karena nilai matematika sebelumnya itu Ali 9, 8, 9, 8. Ini ada sesuatu. Buktinya hanya sekali doang. Setelah itu ada peningkatan tenaga kerja. Nah ini. Maka The Fed itu akan fokus pada kemarin meetingnya ya, untuk peningkatan tenaga kerjaan. Nah, tetapi reaksi pasar beda lagi. Ah, ngemeng doang.
Stimulusnya mana? Nah, kan gitu ceritanya. Dan akan mempertahankan pada suku bunga rendah. Iya pasti. Ujung-ujungnya adalah cetak uang. Itu yang sudah, cetak uangnya udah nggak ada batas lah Amerika. Unlimited lah. Dari kapan tahu krisis pasti dia cetak uang terus. Dan saya akan nggak bahas sekarang di sini ya. Takutnya waktunya nggak terbatas. Oke. Dan ini kalender ekonomi yang memang di Forex Factory, Daily FX, dan juga ada di investing.com ya, dan sumber-sumber lainnya yang sudah dirangkum dari data previous dan forecast. Forecast ini membentuk adalah dari pakar, dari Bloomberg, dan beberapa pakar-pakar bank sentral, bank-bank besar lainnya melakukan analisa pasar. Ya, tetapi pakar ini menganalisanya pun juga jarang sekali yang benar. Ya. Jadi kita jangan terpaku terhadap previous dan forecast. Tergantung gaya trading Anda ya. Nanti akan saya ini deh sharing mengenai trading dengan news ya. Ini adalah news trading. Ada cara-cara trading dengan news. Ada yang memang sebelum data rilis, pas data rilis, atau setelah data rilis. Ya. Itu ada dalam video saya. Trading fundamental ini ya, trading NFP ya, bukan trading fundamental, trading NFP, videonya ada di situ. Cara trading news ya, biasa di menit pertama tuh saya sounding. Oke, dan untuk kita mengetahui gelombang harian ya, sekalian kita bahas LDR ya, Luminous Daily Roadmap, di mana bank-bank besar, big boys, dan pelaku-pelaku pasar yang besar, itu ada jadwal rutin, kalender rutin, di mana perubahan pembalikan gelombang atau sambungan dari gelombang, saya bilang gelombang ya bukan tren ya, yang lebih besar, biasa berlaku pada sesi London sampai sesi New York, bahkan sampai bergantinya gelombang tersebut. Kalender-kalender ini sudah terjadwal selama setahun, dan kelemahannya dari daily roadmap ini biasanya pada sentimen-sentimen yang sedang terjadi terhadap fundamental yang membentuk fundamental. Bisa saja terjadi saat bank sentral memberikan pidato, dan bisa saja saat terjadinya bencana alam dan perang atau politik. Hindari dulu saat jadwal tersebut. Dan jadwalnya ini saya sudah kirim, ya, sudah kirim ke grup juga. Artinya kita tinggal ikut saja jadwal tersebut, tetapi tidak telan mentah-mentah. Pada saat saat LDR, kalender LDR, contoh besok 17 Juni, hari Rabu, ya, akan terjadi pembalikan pada grafik D1. Karena daily roadmap ya, ini grafik D1. Akan ada pembalikan pada grafik D1, maka pada setelah tanggal tersebut, tunggu 1 hari setelah candlestick-nya itu terbentuk reversal atau continue. Kembali lagi ke price action. Ya. Saat jadwal LDR tanggal 17 atau tanggal sebelum-sebelumnya, tunggu 1 hari setelah kalender LDR H+1. Karena apa? Mengacu pada candlestick reversal atau price action-nya. Karena kita tidak telan mentah-mentah pada kalender LDR, ya, karena beberapa hari, udah 2 hari ya, kemarin tanggal 8, tanggal 1 itu terjadi miss, karena terjadi situasi sentimen pasar yang memang tidak mendukung. Karena yang membuat kalender ini adalah kalender dari big boys atau bank-bank besar melakukan perubahan transaksi. Tanggal-tanggal berapa saja tuh udah ada terkalender. Nah, ini sudah ada informasinya, dan saya informasikan ini terhadap member premium dan
trading santai free. Ya, kita berbagi lah ya. Sebenarnya tinggal trading nunggu kalender ini pun juga udah cukup. Tinggal skillnya adalah price action dan gelombang. Oke? Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup untuk sesi hari ini. Besok kita bahas lebih teknis ya. Nggak mungkin berubah, Pak. Ya, tunggu sehari. LDR tidak mungkin berubah, ya. Karena ini hari besar. Hari besar suatu negara. Jadi begitu, besok kita pertegas lagi besok sebelum kita mulai. Kan besok lebih fresh. Begitu kalender ada tanggal 8, kemarin kita lihat lagi price action-nya atau reversal candle-nya. Jadi kita mengacu pada kondisi price action dan candlestick reversal. H+1. Dan biasanya pun juga saya akan rame-rame, bukan saya saja, mungkin Pak Chandra dan rekan-rekan pun juga akan menginformasikan. Nah, dengan adanya grup ini, kita sama-sama mengingatkan bahwa tanggal 17 itu, kalau misalkan kita silent, diam saja, artinya kalender RDR nggak berjalan. Tetapi kalau misalkan kita udah, wah, ada reversal setelah kalender LDR. Oke, kita mengikuti kalender LDR tersebut. Ya. Jadi kita tradingnya tanggal 18, bukan tanggal 17-nya. Ya. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir pada sesi private coaching ini. Ya, semoga dari setiap kegiatan-kegiatan siraman ini, ya, private coaching ini adalah mengingatkan kita kembali bahwa trading itu adalah suatu konsep dagang, dan kita membumi bukan harapannya ingin bisnis cepat kaya atau bisnis langit, ya. Dan kembali lagi, pasar itu yang menentukan adalah big boys, dan karena pasar bukan punya bapak kita, ya kita harus sadar diri melihat dalam kondisi di pasar. Ya. Jadi nanti kita besok kita pertegas lagi mengenai LDR di awal sesi sambil bicara soal teknikal, ya. Karena terkait terhadap teknikal. Karena dari fundamental nih kalender ini terkait terhadap teknikal. Jadi LDR kenapa bisa terjadi, kita hubungkan dengan price action. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih pada Pak Adrianus, Pak Agung, Pak Ang, Pak Ardi, Pak Chandra, ya, Ibu Eniwati, Galaxy Note 10, Ibu Lili dan Ibu Tini. Terima kasih sudah hadir pada sesi private coaching ini. Silakan ikut kelas-kelas pendalaman pada hari Senin malam untuk pemula dan hari Rabu malam untuk untuk intermediate. Dan jangan lupa besok di jam yang sama kita akan adakan kembali untuk private coaching untuk hari kedua yang membahas tentang teknis dan membahas tentang metode, memperdalam lagi. Oke? Sampai bertemu. Ya, terima kasih. Sampai bertemu besok siang pada jam yang sama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jaga keuangan kita. Sampai bertemu besok. Salam trading santai bersama saya Kuswanto. Sampai jumpa besok hari. See you. Terima kasih, Pak. Selamat sore semua. Selamat sore semuanya, Pak. Selamat sore.